Pul! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Dwi Ardiansyah. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang dinamik routing. Oke, lanjut. Submateri yang kita akan bahas kali ini, yang pertama ada dinamik routing, 2 EGRP, dan yang ketiga ada setup topologi 2, 3, dan 4 router, setup topologi VLAN, OSPF, dan autonomous system. Dan yang terakhir ada dynamic routing BGP. Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Jadi, dynamic routing itu dia dibuat secara otomatis dan memperbarui tabel routingnya berdasarkan informasi yang diterima dari router lainnya. Jenis-jenis berdasarkan areanya. Yang pertama ada IGP atau Interior Gateway Protocol untuk router dalam satu organisasi atau AS, Autonomous System. Dan contohnya itu RIP, EGRP, OSPF, dan ISIS. EGP, Exterior Gateway Protocol, untuk routingan organisasi atau antar AS. BGP, contohnya Border Gateway Protocol. Ini terbagi menjadi dua ya, IGP dan EGP. Dinamik berdasarkan cara kerja. Distance vector router mengandalkan informasi dari tetangga neckboard untuk menentukan rute terbaik. Contohnya itu RIP, EGRP. Dan link state router membangun peta jaringan sendiri, database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra, SPF, dan ISS. Dan hybrid kombinasi distance vector dan link state EGRP. Komponen atau istilah dasar. Neckboard, router lain yang sering bertukar informasi routing. Dan ada metrik, nilai untuk menentukan jalur terbaik, bisa berupa hop count, bandwidth, dan delay, dan cost, dan lain-lainnya. Router table berisi daftar jaringan dan jalur menuju ke sana. Algoritma, proses matematika untuk menghitung jalur terbaik, contoh Dijkstra, Bellman, dan Ford. Dan di sini EGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik best path dalam suatu jaringan secara otomatis. Dikembangkan oleh Cisco System. Pengembangan IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, termasuk dalam kategori Hybrid Routing Protocol. Cara kerja EGRP. Jadi cara kerjanya yaitu EGRP bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number ASN. Jadi EGRP ini dia cara kerjanya itu menukar ya. Oke, kita contohkan di Cisco Packet Tracer yang EGRP. Oke, contohnya kita mempunyai dua router. Lalu
konfigurasi. Sebentar ya, kita aktifin dulu. Contoh di sini IP-nya 10.10.10.1/30, 10.10.10.2/30. Ini contohnya 200 200 200 titik 1 tes 24. Dan oh iya salah ya, kebalik 2 ya, slash 24. Di sini 200.200.1/2 24. Ini kebalik sini. Oke, kita konfigurasi dulu untuk semuanya, lalu lanjut konfigurasi routing EGRP. Connect /git 0/0 IP add 10.10.10.252 masukkan interface di 0/1 IP add titik 200.24 slash 24 55.25.0 masukkan. Oke, sudah. Lanjut ke router berikutnya. Ada 10.10.2 ya. Benar apa enggak ya? Oke, benar. Kita masukkan IP ke desktop, lalu masukin IP ini. Ya. Oke, sudah dikonfigurasi. Lalu lanjut, kita tulis dulu sini karena nanti bakal beda topologi. Ini kan tulisannya. Oke, lanjut. Kita ke router. Kita X, lalu kita router. Nah, di sini kita ada 4 ya, ada 4 ini apa sih, dynamic routing, masing-masing berbeda caranya.
Kita mencoba yang EGRP dulu ya. Kita tulis EGRP. Lalu ini. Nah, di sini kalian bebas memilih nomornya, anonymous autonomous system number. Kita pilih nomor 1 saja. Lalu kita masuk network. Nah, kita masukin networknya. Nah, di sini kalian gak usah masukin gateway-nya ya, gateway subnet masnya ya. Langsung saja enter. Dan yang ke bawah 200.0 sudah ya. Nanti kita cek ketika sudah konfigurasi. Kita X router EGRP 1 network 10.0. Oke, ini di sini sudah ada ya. Dual IP 1 network 10 GB no is up. Berarti sudah up. Kita masukin ini. Apakah sudah? Do show IP root. Sini sudah ya. Nih. Ini sudah ada IP. Sudah besar. Dan di sini sudah ada D, artinya EGRP. Lalu di sini kita cek. Nah, di sini juga sudah ada bacaan up. Kita cek dulu. Show IP root. Nah, di sini juga sudah ada ya. Masing-masing. Apakah kelihatan? Oke. EGRP sudah kita sekarang ping. Coba pakai ini. Oke, sukses pun karena agak kelihatan facecam kita terminal. Tapi Windows 10 2 coba. Oke, ini sudah bisa ya, reply from. Jadi berhasil. Selamat mencoba, dan kita menggunakan sekarang 3 router. Kita coba 3 router. Kita shutdown dulu. Oh iya, belum di IP-in. Lupa. Ini dulu. 130. Salah 2, 130. Kita ini 220, 220, 224 ini ya. Oke, lanjut. Kita oke. Iya, 11.11.2 interface di 0/1 220 25 mau shutdown. Langsung kita lanjut ke login selanjutnya.
BC 11 titik 252 terus masuk sudah ya, biar gampang. Oke, udah nyala. Terus kita stop. Oke, sudah ya, sudah dikonfig semua. Kita lanjut ke router 1 dulu. Lalu kita ketik router EGRP 1 network, masukin network yang tadi. Sudah, lanjut yang ini. Next, router EGRP 1 network 11 0. Oke, sini udah up ya. Lanjut network 220 berarti. Nah, di sini kita udah konfigurasi ya. Kita 3 router. Lalu kita tes ping ke sini coba. Lihat. Oke, sukses ya. Kita ping dari sini. Ping. Titik 0 2. Oke, sudah reply from ya. Sudah 3 ini kita mencoba ke 4 router. 4 router. Udah. Kita lanjut ke 2 1/30 2.2.2/30 230.230.1/24 kelebihan 230.230.2/24. Oke, kita lanjut mengkonfigurasi. Teman-teman keren. Aduh, sakit. Oke, lanjut ya. Mohon maaf. Lanjut, kita mengaktifkan port-portnya dulu. Enable connect interface G 0/0 IP address 22.22.2.2 255.255.255.252 shutdown interface di 0/1 IP address 230.1.255.255.255.0 benar ada dulu not valid address, kita ganti ya 230. Kita ganti saja. Oh iya ya, udah lewat ya 255 kan, salah ya teman-teman, mau keliru. Berarti kita ganti jadi beda sendiri aja ya, 9268 kita pakai yang IP privat 92.10.10.1 saja. 0.
Nah, masukkan. Oke, 19 sudah Allah, kita ingatkan dulu. Kita 19 2 10 10 10 2. Oke, beda sendiri ya, 25 10 10.1. Kita ganti dulu di sini. 92 1 10 10. Dan ini 92 10 10.2. Oke, sudah. Lalu kita aktifkan program ini. Terus di /2 IP address 252 no shutdown. Oke, sudah ya. Berarti kita konfigurasi EGRP nya. Kita ke sini, X router EGRP 1 network 22.22.2.0. sudah. Lalu ini untuk X kita router EGRP 1 network 22.22.2.0 masuk ya, DAP network lagi, terus 92.10.10.0. Nah, kita tes dari sini ke sini. Oke, successful. Kita dari ujung sini kita ping 92.10.10.2. Oke, udah Repli ya, Repli Pro. Jadi sudah berhasil semua. Dan kita melakukan sekarang pakai VLAN. Cobain VLAN. Siapin dulu isi. Kita tambahin ini. Kita sini. Kita buat IP ya. 10 92.168 10.1/24 9 20 92.168 20.1/24. Oke, kita pilihan 20-an ini, pilihan 10 yang ini. Kita no-shutdownin dulu ya. Terus kita interface di 0/2 no-shutdown. Sudah kan? Lalu kita sini switch enable connected. Oke, interface F range aja cepat, FA 0 dari 1 sampai 3. Oke, no shutdown. Sudah apa? Oke, sudah. Sekarang kita terang dulu ya. Setelah diterang baru interface di switchboard mode terang.
ya. Kita tambahin IP ke interface key. Kita bentar dulu. Lalu kita sini kita buat pilihannya space di space 2 X10 encapsulation outline queue 10 IP address 92.168 10 1 55 apapun di kosong ya, kosong. Kita interface di 2 20 encap outline queue 20 IP ADD 92.168 20.1 255 titik 255 titik 255 titik kosong. Nah, ya. Kita di sininya kita buat pilihan 10 interface FA2 FA02 support mode access pilihan 10 pilihan 20 interface FA 0/3 support mode akses pilihan 20. Oke, kita buat ininya DHCP ya. Kita buat sini text interface key, masuk lagi 2.10 IP DHCP full 1.10 network 2.8 0 255 titik kosong default 2.168.10.1. Nah, kita nggak usah pakai DNS ya, karena kita nggak pakai server di sini. Langsung saja kita ke interface exclusive ya. Gig 0/2.20 IP DHCP full 20 network 92.168.255 default router 92.168.255. Udah ya. Sekarang kita cek apakah masuk. Oke, masuk ya. Kita nggak pakai DNS karena nggak ada servernya di sini. Oke, dah. Sekarang kita router IGRP 1 network 10 68 10.0 network 192.168 10.0. Nah, coba kita cek kalau bisa ya. Kita lihat dulu.
sukses ya. Kita cek di ping saja, lebih terjamin dan lebih terpercaya. E2. Oke, sudah ya. Safely from, berarti berhasil. Berarti EGRP kita telah selesai. Lanjut ke materi selanjutnya. Teman-teman, kita lanjut ya. OSPF. Tadi break dulu karena maghrib. Lanjut OSPF. OSPF atau Open Shortest Path Phase, protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost terkecil. OSPF termasuk jenis IGP, Interior Gateway Protocol, dan Link Stage Protocol. Artinya, setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya, menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra SPF Shortest Path Phase. OSPF tipe protokol link stage. Jadi di sini ada algoritma Dijkstra PF, algoritma SPF ini tipe routing metric, yaitu cost berdasarkan bandwidth-nya. Open standar tidak hanya untuk router Cisco. Konvergensi cepat atau cepat mendeteksi perubahan jaringan. VLCM atau CDR support mendukung subnet mask variabel. Autentikasi dapat menggunakan password untuk keamanan. Jadi OSPF itu ini dapat menggunakan password untuk keamanan. Nah, OSPF area dalam OSPF. OSPF menggunakan sistem area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Area O, backbone area, area utama, semua area lain harus terhubung ke sini. Area lain atau non-backbone, area tambahan untuk membagi topologi. Jadi area dalam OSPF itu ya terbagi menjadi dua. Network discovery, router membentuk hubungan adjacency menggunakan paket hello. Database exchange, bertukar informasi link stage atau LSA. SPF calculation, menghitung jarak terbaik jalur terbaik. Routing table update, menambah rute terbaik ke routing. Di sini ada fungsi-fungsi antaranya. Kayak routing table update, dia menambah rute terbaik ke routing table. SPF calculation itu menghitung jalur terbaiknya. Database exchange itu bertukar informasi di stage-nya. Ini buat nanti ya. Kita lanjut ke berikutnya. Disuapin dulu. Keluar teman-teman, oke. Ya, kita siapin dulu topologinya.
Oke, sudah ya. Lanjut ke konfigurasi ini, aktifkan dulu semua portnya. Iya, so tipe kita pakai /30 aja ya semuanya, karena nggak bakal nambah juga, bakal tetap satu. Ya, lanjut kita cek dulu sesuai ya. Sesuai, kita bentar kita dulu. Ini networknya ya. Ini network ya. Oke, lanjut ya, kasih IP ke PC. Delapan 11 ya, lanjut. Salin kita nyalin. Oke. 21 kita cek 10 12 10 2. Oke, sebelum saya mengkonfigurasi OSPF, saya kasih tahu cara menghitung subnet mask di OSPF karena dia berbeda ya. Nih, jadi di sini kita tulis subnet mask. Ini biar subnet mask masih default. Ini kan gini, ini kurang gitu. Punya 255. Kurang ini ya, subnet mask 30. Oh, tadi saya salah nih, 30 mah. 30 kan 252. Nah, kita benerin dulu. Lanjut. Nah, sini kalian kurang saja. Kurang.
Nah, 255 kan kosong, di sini kosong, kosong, sini 3. Nah, ini subnet mas untuk masukin ke OSPF. Ini 130. Atau saya juga punya cara yang lain. 130 itu total IP nya 4, kalian kurang 1, hasilnya bakal jadi 3. Dengan 3 kayak gitu ya. Kalau ini kita lanjut lagi contohnya. Contoh kedua, port 8, lima lima, 255, 255, 255, kosong, 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 7 ya. Nah, ini udah ini. Jadi kalau pakai cara yang seperti ini, tadi kan 8 ya, kurang 1 sama dengan 7, kayak gitu ya. Ini cara lebih singkat dan gampang. Intinya seperti ini. Jadi intinya 255 itu sama dengan 0. Itu. Lanjut. Kita benar 130. Oke. Lanjut ke konfigurasi. Nah, di sini kalian bisa memilih ada BGP, EGRP yang tadi kita jelasin, SPF. Sekarang kita yang SPF 1. Lalu network tulis yang 10 10 10 0, tulisan tadi saya bilang 3 karena size nya 30. Lalu di sini kita pencet area begini. Nah, ini area kalian bebas nomor berapa aja, yang penting sama ya. Ini sama ini nanti harus sama, 0 artinya 92 168 10 3 area 0. Sini saya seperti ini doang konfigurasinya. Oke, udah. Lanjut ke router berikutnya. Router OSPF 10 aja biar cepet. Atau 10 10 10 0 0.0.0.3. Areanya harus sama 0 juga. Network 192 168 20.0 0.0.0.3. Aduh. Nah, kalau udah tanda begitu pasti insya Allah berhasil ya. Titik 3 areanya 0. Udah ya. Nah, ini biasanya prosesnya lama, kita cepetin. Nah, udah ya. Nah, kita cek do show IP root. Nah, sini bisa dilihat OSPF nya sudah nyala. Sekarang kita tes ping pakai ini dulu amplop. Oke, successful. Pakai ini kita ping 192 168 20.2. Nah, bisa dilihat FTP ya, tandanya udah berhasil. Oke. Setelah 2 ini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi yang ketiga.
Bisa dipencet. Ini networknya ya, kita salin. Salah. Kita pindahin ini dulu. Ini network ya, kita buat IP ini 168 atau 16 aja, 10.1/30. Buat networknya ini udah. Kenapa kita masang network di sini? Untuk biar nanti nyetingnya gampang. Lanjut konfigurasi, enable on network di 0/0 IP address 20.20.20.1 255 255.252 no shutdown. Kita ini dulu, enable connected interface di 0/2 IP address 20.20.255.255.255.252 no shutdown. Oke, udah ya. Lalu yang ke bawah, interface di 0/8 IP address 172.16.1.255.255.252 no shutdown. Lalu kita ingin 172.1.10.2 55.22 72 16 10.1 semua cek 02 2021 00 2022 11. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita setting OSPF-nya ya, router OSPF 1 network 20 20 20 0 0 0 0 dan 3. Areanya harus sama 0. Udah. Oke, kita sini sekarang X router OSPF 1 network 20 20 21 0.0.0.3 area 0. Network yang ke bawah 172 16 10 0 0.0.0.3 areanya 0. Oke, belum muncul notifnya ya. Ngapain? Biasanya ciri-ciri mau gagal. Kita
cek. Masih belum bisa ya. Tuh. Masih belum tanda-tanda hilal. Oke, sudah. Lanjut ke 40. Nah, kita segini. Enable show IP root. Oke, mau sini udah ya, tandanya sudah bisa. Kita cek. Oke, successful. Kita turun ping 2 16 10 2 reply from, artinya sudah done. Ini semuanya udah ya, semuanya sudah. Sekarang mencoba kita pakai path router. Karena sudah berhasil semua, cobain yang path router ini. Itu nggak bisa dipencet. Titik 0/30. Kita gini 1 2 ini network ini kita buat 172 16.20.0/30. Kita buat sini tak semestinya 3 tahun rasanya. Oke, kita aktifin enable surface di 0/2 ADD 30 30 30 0 1 titik 252 no shutdown. Lalu ke sini salah IP 0/0 30 titik 2. Nah, satu benar gak sih? Oke, 72 16 20 aduh salah 2 252. Nah, saling bisa sini ya. Nah,
kita cek. 21. Oke udah. 22. Oke udah. Oke, kita cek. Kita buat OSPF ter OSPF 1. Sebenarnya bebas ya OSPF nya, mau 10, 1000 itu terserah kalian, tapi saya milih 1 karena langsung pencet, bukan karena malas tapi simpel. Area 0 top menekan 130. Oke, ter OSPF 1 network 30 30 30 0 0003 area 0 ya, top 172 16 20.0.0.0.3 area 0. Benar gak sih IP nya? 16.20.0. Oke, kita giniin karena gak ada notif. Oke udah ya, kita bisa. Oke, kita cek do show IP root. Oke, kita cek. Oke udah ada ya nih 20, terus yang 30 ini ya, kita testing. Oke, successful ya teman-teman. Tapping S72 16.20.2. Oke, sudah reply from ya teman-teman. Kita sudah reply. Oke, kita buat ibaratnya seperti gedung warna hijau nih, bagus, keren hijau. Sama warna biru nih, bagus nih biru. Nah, udah ya. Aduh banyak banget ini. Oke, kenapa saya buat gedung kayak gini? Karena kita akan membuat OSPF multi area. Nah, kalau yang tadi itu kita pakai single area. Sekarang kita pakai yang multi area. Kalau nggak salah ya multi area. Apa itu multi area? Jadi multi area tuh contohnya ini, multi area itu kita jelasin fungsinya dulu. Cara itu untuk secara ininya untuk cadangan gitu ya. Misalnya kalau ada cordon itu ini yang hijau ini tuh sebuah perusahaan inti, dan yang biru ini sebuah perusahaan yang cadangan gitu. Contohnya ini di Surabaya dan ini di Wonosobo, kayak gitu ya. Secara logikanya seperti itu. Jadinya misalnya ini area 0 dan ini area 1. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Tadi refleks ya, salah harusnya tadi ini jangan nafsu kayak gitu. Tadi saya hapus dulu ya ini. Kita buat lagi. Oh iya,
saya sambil nyeting ini ulang, tapi saya ini aja. Jadi tugas router tengah ini, yang dua ini tuh sebagai gini ya, kayak perantara gitu. Yang ini berbeda area, yang ini dua nih. Yang ini dia tetap satu area. Oke, lanjut. Tuh, network. Kita ke sini dulu ya. 0 0 0 0 3, areanya area 0. Network lanjut 2 68 21 0 0.0.0.3, area tetap 0. Oke. Nah, baru yang network ini yang 10 10 10 0 0.0.0.3, dia areanya area 1 ya. Nah, kayak gini. Nah, ini sekarang ini juga saya hapus nih. Enable connected router SPF1, terus oh iya, network dan 20 20 20 0 0.0.0.3, areanya 0. Oke, sudah dulu ya. Network 72 16 10 titik 0 titik 0 titik 0 titik 3, areanya 0. Baru yang ke ini 20 30 30. Ini networknya tertulis 30 titik 30 titik 30 titik 0 0 0 3. Ini area 2 ya, ikan 1. Dah. Kalau sudah gini kita setting yang ini semuanya ya, setting to down. Kita ombrak abrik lagi semuanya. Router SPF1, network 10 titik 0 titik 3, areanya area 1, network 1. Oke, sudah dong. Router router yang 2 berapa 8 10 titik 0 titik 0 titik 0 3, areanya area 1. Nah, sekarang setting yang ini kan pada down semua ya. OSPF 1, networknya 30 30 30 0 titik 0 titik 0 3, area 2. Kenapa ini tadi sini 2 apa sih? Invalid, di spam. Salah, pantesan malah area 0.
Bener dong, ini ada dua nih. Satu juga sih. Dulu banget ini ngeselin sudah. Udah pergi kamu ke sana. Spam dong. Baru bisa. Sini juga harus area satu sih. 30.0.0.0.0.3 area tambah satu masih ada satu juga. Oh ini tadi. Tadi berhasil itu. Oh, ini hapus. Ini kenapa guys? Kenapa geng? Ada bener geng. Oke, loading door. Ini tadi berhasil, ngapain dihapus? Area 2 berhasil padahal. Aduh, kehapus teman-teman, maaf ya. Jadi sama panik tadi panik. To show IP root. Nah, ini bakal bacaan EA. Ini kalau udah multi layer ini bakal IA. Sini juga. Tadi sebenarnya pakai area 2 bisa. Tapi karena takutnya spam lagi, tadi saya hapus. Ini bakal IA. Di sini OSPF nggak muncul, kenapa? Tahu? Oh iya, karena ini belum ditemukan. Udah semua yang multi layer. Jadi kalau udah berhasil itu ada IA. Sekarang kita coba ping ke ini 172 16 12. Sudah reply from ya. Mohon maaf ya, tadi saya banyak ini angkat karena panik ya. Tadi spam itu karena biasanya salah IP ya. Mohon maaf sebelumnya. Dan sekarang sudah berhasil semuanya. Sekarang kita ngebahas tentang BGP. Apa itu BGP? BGP itu Border Gateway Protocol. Adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar, antar autonomous system atau AS. BGP termasuk dalam jenis EGP, Exterior Gateway Protocol. BGP digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan seperti ISP atau antar negara di internet. BGP menentukan jalur terbaik rute terbaik antar AS atau autonomous system, memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global, mengontrol jalur keluar dan masuk traffic antar ISP, mendukung kebijakan routing atau routing policy berdasarkan aturan bisnis bukan sekedar jarak. Nah, di sini ada dua EBGP, eksternal BGP antar AS yang berbeda. Kalau IBGP itu internal BGP antar router dalam AS yang sama. Jadi yang atas itu berbeda-beda, kayak bisa bebas gitu, bisa berbeda, campur. Kalau yang ini harus sama. Salah. Oke, selanjutnya sini saya download notepad-nya ya. Coba kita harus tekan. Nah,
Jadi AS itu autonomous system. Ibaratnya AS itu kayak suatu organisasi seperti organisasi kita ya. Nah, yang IGP yang seperti tadi dibilang, IGP itu hanya untuk jadi sejenis atau sesama organisasi yang sama jika dilogikakan. Jadi dia tidak bisa berbeda. Dan contohnya itu seperti EGRP dan OSPF yang tadi kita bahas. Dan EGP itu satu AS, tapi dia ada ininya, jadi dia bisa berbeda-beda atau bermacam-macam autonomous sistemnya BGP seperti yang di sini. Yang ini antar router sama, tapi yang EGP itu yang berbeda. AS atau perkodean. Autonomous system adalah sekumpulan jaringan yang dikelola oleh satu pihak dan memiliki aturan routing sendiri untuk berkomunikasi untuk berkomunikasi di internet. Untuk menghubungkan AS dibutuhkan BGP. Jadi kalau kita menghubungkan AS kita membutuhkan BGP. Langsung saja di Cisco Packet Tracer-nya kita buat gambar dulu, gambar biru, dan hijau, dan merah. Nah, kita ingin mencoba 3 router di BGP ini. Kenapa saya biru ini biru, hijau, merah? Ini dikarenakan ibaratnya Facebook, WhatsApp, dan YouTube. Langsung saja ini contohnya. Kita buat AS-nya. AS di sini hanya 20. AS-nya di sini 30. Kita buat IP 10.10.10.01, terus slash 30, 10.10.10.2 slash 30, dan ini 100 100 100 1 2 slash 30, 100 100 100 titik 1 slash 30, ini 192 168 10.1 slash 30, 2 168 10.2 slash 30. Oke, teman-teman, kita nyalain dulu. No, enable connected, interface di slash no, kita base 10 titik 1 255 255 titik 22. Router interface key 0 slash 1 anti ADD 100 100 100 255 255 255 titik 252. No, shutdown
kemudian WhatsApp. Oke, pasti personal titik interface titiknya satu IP address 192.8.10.1.252 nomor shotgun. Oke, sudah ya. Lanjut konfigurasi ini. Text router. Nah, sini bisa dilihat ada BGP yang terakhir. Kita cek BGP. Nah, di sini juga kalian milih P20 contohnya. Network 10.10.10.0. Nah, di sini bedanya. Dia menggunakan, kalau menulis subnet mask dia menggunakan bacaan ini. IMAS 255 255 255 252. Network lagi. Terus 100.100.0 mas 255.255.252. Nah, kalau udah gini kita tulis nih neighbor, kita ketik ininya 10.10.2 karena kita tulis ininya ya. Terus kita tulis remote aksesnya yang 30. Nah, lalu kayak ini. BGP nya 30, network 10.10.10.0 mas 255 255 255 252. Network 92.168.10.0 mas 255 252. Lalu nih ketik 10.10.10.1 remote aksesnya dia 20. Oke, nah kalau berhasil ini bakal bacaannya bakal up do show IP root. Nah, di sini udah ada ya BGP. Nah, BGP. Sekarang kita ping. Oke, successful. Kita cek ping 92.168.10.2. Nah, sini sudah reply from ya.
Intinya WhatsApp dan Facebook sudah bisa terhubung. Lalu kita sambungin ke YouTube. Kita sambung ke YouTube. Kita kasih IP YouTube-nya. Lalu kita salin. Malah hilang. 1/30 titik 2/30 ini ya. Lalu kita kasih buat ininya 721610.1 1/30 titik 2/30. Oh ya, remote access X-nya dia 40 ya. Oke, jika sudah begini kita setting ADD 255 no shutdown. Nah, kalau ini no enable polymer stack first if no slash no IP ADD 255.255.255.255.252 masuk down. Dua lima lima titik dua masuk down. Nah, dua kita kasih di sini. Oke, sudah ya teman-teman. Lalu kita setting lagi BGP-nya di sini. Kita lagi router BGP 20 iya 30 salah 30 info 20 titik kosong saya punya kosong mouse-nya pencet salah pencet teman-teman 255 nah, yang ini router BGP 30. Oh iya, networknya lupa name-nya main 20 remote access-nya 40. Cek
ini 40 network 20.0 masnya 25 network 16 di pos 10.0 mas 255 ini itu 20 remote aksesnya itu 30. Oke, sini sudah up ya. Cek to show IP. Oke, PGP nya udah muncul. Ada 3. Kita ini sukses. Oke, successful. Ping 22 16 10 2. Oke, reply ya, reply from. Oke, mungkin kita menggunakan hasil ya, berarti ini Facebook, di sini WhatsApp, dan di sini YouTube sudah beres. Oh ya, saya mau menunjukkan sesuatu. Ini BGP di Indonesia. Nah, jadi ini macam-macam BGP di Indonesia, network Indonesia, dan di sini tersedia berbanyak sekali. Lihat, bisa dilihat tanpa dihitung, bisa dihitung. Dan yang terkenal itu mungkin yang saya kenal cuma telekomunikasi, cyber industri. Pertama kita klik, diklik. Nah, sini kalau kita rata-rata diklik, jadi itu ya, ini sebenarnya sangat banyak. Ini ciri-ciri macam-macam BGP di Indonesia. Ada segini, dan traffic ada. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. See you next video. Terima kasih. Audio Jungle.